Teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya. Amin. Nah teman-teman, saat ini saya masih berada di IMS 2026, tepatnya di booth-nya PT Benelli Motor Indonesia. Dan bersama ini ini salah satu motor yang baru diluncurkan di acara ini. Ini adalah Morbidelli T502X. Ini motor adventure yang gagah dan di kelasnya akan ketemu dengan beberapa motor ya. Kayak Honda CB500X atau CF Moto 450 MT atau ada Royal Enfield Himalayan 450 dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik dari motor ini adalah harganya ternyata cukup terjangkau, teman-teman. Ini dibanderol khusus di IMS ini 159 juta rupiah on the road Jakarta. Itu dapat diskon 10 juta dari harga normalnya yang 169 juta. Dan menariknya lagi, khusus di sini dapat bonus 3 box, teman-teman. Jadi dapat toast box dan side box kanan kiri. Gila ya. Nah, selain itu apa sih keunggulannya? Apa fitur-fitur yang ditawarkan dengan harga segitu? Yuk sekarang kita lihat bareng detailnya dari Morbidelli T502X ini. Tapi sebelum lihat detailnya, kita lihat dulu bareng secara keseluruhan. Ini pastinya gaya sebuah motor adventure ya. Motor yang tinggi, jangkung kayak onta gitu, rodanya ukurannya belang, yang depan lebih besar, belakang lebih kecil. Suspensinya jenjang, tapi kalau diperhatikan dari ukuran ban dan model kembangannya, ini yang lebih banyak jalan aspal atau ya gravel-gravel gitu. Bukan yang banyakan off-road ya, kayak CF Moto 450 MT. Makanya bannya bukan yang kotak-kotak banget gitu, teman. Oke lah, yuk sekarang kita lihat detailnya dari area depan. Langsung aja nih, kita temukan di sini adalah ada windshield, teman. Windshieldnya tinggi, tegak pastinya, biar angin tidak langsung kena badan saat perjalanan jauh, biar tidak gampang masuk angin gitu ya. Dan ini bentuknya agak melengkung dan di sini ada dudukan plat nomornya sekalian, teman. Dan ini menariknya, ini bisa di setel, teman, dengan sangat mudah secara mekanis. Jadi ada tombol penguncinya di sebelah kiri, ini tinggal ditekan maka bisa didorong ke atas maupun ditarik ke bawah gini. Tuh, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Terus di bagian bawahnya ini ada DRL yang bentuknya gini, cukup manis. Dan ini nyalanya cukup terang ya ketika lampu utamanya mati. Tapi ketika lampu dinyalakan, jadi masih ada sakarnya di stang kanan, dia nyalanya akan redup dan di bawahnya ada lampu utama kanan kiri, pastinya udah LED proyektor. Menarik ya, bagian depannya kelihatan beda dari motor kebanyakan, desainnya unik gitu kan. Terus kita lihat di sini adalah suspensi depannya, dia sudah pakai upside down dengan ukuran yang cukup besar, teman-teman, dan pastinya jarak mainnya panjang. Ini kayaknya mungkin 41 mm ya diameter asnya, karena terlihat keker banget gitu. Dan di sini juga terpasang spakbor depan yang desainnya tuh saja sporty. Dia terpasang ke bagian bawah, menutupi as upside down-nya, biar kotoran-kotoran tidak gampang langsung nempel ke as suspensinya gitu ya, biar lebih awet gitu. Terus di sini kelihatan ada rodanya yang tadi saya bilang, kembangannya memang cukup kasar ya, cocok buat main di gravel, tapi bukan yang kotak-kotak banget gitu, teman. Jadi di aspal masih nyaman, terus ketemu yang agak belusukan-belusukan dikit masih oke lah. Tapi kalau di jalanan tanah murni yang off-road, pastinya ini masih cukup licin ya gitu. Dan ini bannya pakai Michelin anak ke adventure, ukurannya 110/80 ring 19, teman. Jadi emang cukup lebar ya, buat miring-miring, rebah-rebah itu saja masih enak. Dan ini terpasang di pelek yang meski jari-jari, tapi sudah tubeless ya, mantep ya. Tuh, karena jari-jarinya terpasangnya di bagian yang pinggir gitu, teman. Mantep ya, udah tubeless, jadi nggak perlu khawatir takut cepet habis anginnya kalau kena paku. Di sini juga kita bisa lihat rem depannya, dia udah cakram ganda, dan dikawal kaliper jejuan 4 piston masing-masing. Dan ini saja ada ABS-nya, terus selang remnya udah yang model anyaman baja, jadi kuat pastinya. Terus kita lanjut ke area atas, kita lihat area bodi samping dulu deh. Ini bodi sampingnya kelihatannya cakep ya desainnya ya, saya sih suka sih. Desain dari secara keseluruhan ini enak dilihat gitu, teman, dan kelihatan kekernya dapat banget, enak banget. Terus di sini ada logo Morbidelli, di sini ada model motornya T502X, dan di sini yang asik adalah sudah ada pelindungnya ya, ada frame guard-nya, dan ini keker banget. Dan kalau kita lihat di sini, ini build quality-nya tuh termasuk bagus ya, rapi loh ini. Saya salut loh dengan harga segitu. Ini build quality-nya oke banget, teman-teman. Bahkan sampai ke detail-detail mesinnya, di bagian cetakan-cetakannya gitu, bagas-bagasnya tuh mulus gitu. Terus kabel-kabelnya juga rapi, klem-kleman juga rapi. Ini salut sih, cakep sih, gitu. Kita lihat dulu ke area atas ya, area stang deh. Dan di sini kita temukan adalah yang utama ada stang yang model fight bar, lebar banget, dan ada handguard di kedua sisinya.
Terus ini terpasang pakai kayak riser gitu yang bentuknya melengkung ke belakang, terus saja biar gampang dijangkau oleh pengendara, teman-teman. Kita lihat dulu di area stang kanan dulu deh. Nah ini, hand gripnya modelnya gini, ada tulisannya Morbidelli, jadi memang khusus buat motor ini ya. Terus guratan-guratannya cakep ya, ada yang melengkung, di sini ada yang titik-titik banyak. Pastinya ini saat digenggam tidak licin ya, dan pas dipegang ini rasanya tuh pas gitu, tidak kegedean, tidak kekecilan. Lalu di depannya ini handguardnya, ini kuat banget, pakai besi pemegangnya, dan yang sisi kiri terpasang di bagian dudukan spion. Terus di sini ada panel saklar, tombolnya cukup banyak ya. Ini buat engine cut off, ini ada tombol SOS, ini yang menarik teman-teman. Karena ternyata ini SOS-nya beneran terpakai ya, jadi pemilik motornya nomornya bisa didaftarkan di aplikasi, terus kalau lagi ada apa-apa, mungkin kecelakaan atau apa gitu, kalau apes, ini bisa ditekan dan sinyalnya akan dikirimkan ke nomor yang terdaftar gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa langsung cepat ditangani gitu. Mantap ya. Terus di sini ada tadi saya buat saklar lampu utamanya. Ke kanan kalau cuma derel yang nyala, kalau ke kiri ini buat lampu utamanya lah teman-teman. Dan ketika dinyalakan tuh, background-nya juga nyala. Ngingetin kita pada Bajaj Pulsar gitu. Terus bawahnya ada tombol starter, lalu ada master remnya yang bentuknya kayak peti mati gitu ya, dari Jejuan. Terus handle remnya ada setelannya, jadi bisa disesuaikan dengan panjang jari tangan. Terus tadi ini gasnya ternyata masih pakai mekanis ya, dan model push-pull, makanya kabelnya ada 2. Ternyata belum throttle by wire. Pindah ke sang kiri, ini tombolnya lebih banyak ya. Yang standar pastinya ada buat sen, klakson, dan ini buat hazard. Lalu di depan ini ada buat lampu jauh dekat dan pace beam. Dan di sini ini buat ngontrol menu di speedometer, teman-teman. Ini buat enter, buat select, dan yang ini buat milih mode ABS-nya, teman-teman. Jadi kalau kita tekan ini masuk ke mode antara standar atau off-road. Kalau off-road, ABS belakangnya mati. Lalu ini untuk melihat di MID-nya, untuk ganti antara odometer, trip meter, dan sebagainya. Nanti kita lihat di speedometernya. Dan ini saklar tambahan ya. Ini saklar tambahan buat fog lamp-nya udah terpasang gitu. Jadi kalau standarnya ini nggak ada gitu. Oke, sekarang kita lihat area sini. Kunci kontaknya, jadi kontaknya modelnya gini. Ini model lucu ya. Tuh, tulisannya Morbidelli, dan ini bisa dilipat ya. Jadi ketika disakuin, simple gitu. Nah, gini modelnya, udah laser cutting gitu. Terus kalau kita colok dan kita nyalakan, nah speedometernya maka akan menyala dan ada loading dulu tulisan Morbidelli. Oke, layarnya modelnya berdiri, ngingetin kita pada Yamaha Tenere, dan ukurannya besar, TFT full color, cerah banget ya, dilihat tuh gampang banget, infonya jelas banget gitu. Nah, infonya di sini ada kecepatan, lalu ada tachometer, angkanya sampai kayaknya 10.000 ya. Cuma angka di sini tertera cuma 8.000, redline mulai di 9.000. Kemudian di sini ada fuel meter, lalu di sini ada beberapa info ya. Ini peringatan kalau overheat, ini tekanan oli, ini lampu ABS, ini gear position. Kemudian di sini, nah ini nih, MID-nya ada beberapa info ya. Ini ada odometer, ternyata unit yang dipajang ini udah dipakai 9.000 km, udah dites jarak jauh gitu ya. Lalu ada trimeter, lalu tekanan ban, ternyata di rodanya sudah ada sensor tekanan bannya, jadi ketahuan ya, kempes atau enggaknya gitu. Lalu ada konsumsi bahan bakar yang rata-rata maupun yang total, kemudian balik lagi, udah itu aja. Lalu di sini ada peringatan kalau pengisian kurang maksimal, kemudian jam, terus lampu sen di sebelah sini, kiri, lampu sen kanan, lampu jauh di sini, kemudian ada apa lagi kita lihat dengan kita nyalakan matikan. Nah, di sini ternyata ada peringatan kalau tekanan ban kurang, dan ternyata kalau terkonek dengan HP nih, ada Bluetooth dan lambang sinyal gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, lihat belakangnya. Tangkinya cukup besar, kapasitasnya pasti lumayan, mencapai 18 liter, teman-teman, gede ya, bisa buat ngebola nggak pulang-pulang tuh. Dan tutup tangkinya modelnya gini, rata, dan kalau dibuka, dia bukanya ke belakang. Kemudian, di sini, tadi strotnya cakep ya, keren ya. Lalu, belakangnya ada jok, yang desainnya berundak, ini antara pengendara dan pembonceng terpisah. Ini ada tulisan Morbidelli, bagian sini ada bagian kulit yang agak kasar gitu, sementara yang permukaan untuk pengendara maupun pembonceng ini yang kulit halus, ada jahitannya warna abu-abu, dan ini bisa dilihat juga, bagus ya, cakep asli. Terus di belakang ada behel yang cukup kekar, dan ini bisa buat dudukan top box sekalian, cuma maksimal boleh sampai 10 kg, tidak boleh lebih, teman-teman. Dan kalau kita lihat di samping, ini di bagian bodi belakang, ini sudah disiapkan untuk dudukan sidebox-nya di sini, teman-teman. Ini tinggal dibuka, jadi bisa dipasang kedua sidebox-nya.
Oke, kita lanjut lihat roda belakang dulu. Roda belakangnya ukurannya ring 17 inci dengan ban berukuran 150/70, ring 17, dan saja sudah 17 dan tadi ada sensor tekanan anginnya. Lalu rem belakangnya cakram tunggal dan kalipernya jejuan 1 piston. Lengan ayunnya bentuknya begini, bukan yang kotak biasa, juga bukan melengkung. Jadi di sini agak ngotak, tapi di sininya agak melengkung ke dalam gitu, teman-teman. Dan di atasnya ada knalpot yang modelnya meninggi. Dan kalau kita lihat dari samping, dia bentuknya asik ya. Dia meramping gitu, terus saja biar kapasitas boxnya besar ya, tidak makan tempat. Loh. Jadi di depan sini besar, mengecil, melengkung, pipih di sini. Dan lubangnya 2, bukan cuma bulat, tapi ada pelindungnya, kotak-kotak itu kayak sarang lebahnya. Ini cakep loh, rapi loh, asli. Terus di depannya ada pijakan kaki buat bonceng, modelnya melengkung keluar gitu karena ada knalpot di tengahnya. Ini pijakannya model gini, pastinya ini nggak licin ya, aluminium gitu. Dan untuk yang pengendara, dia ternyata memang aslinya sebenarnya bergerigi gitu ya, biar nggak licin, tapi ditambah karet teman, biar empuk gitu ya. Terus ini pijakan remnya juga model gini bergerigi biar nggak licin gitu ya. Ini cakep ya. Terus rangkanya besi, tapi di bagian sini dilindungi bodi yang berbahan plastik gitu teman-teman. Lalu kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya menarik nih. Dia mesinnya 2 silinder segaris, DOHC 8 katup injeksi, berpendingin cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Dan dia masih pakai kabel gas mekanis ya, belum throttle by wire. Makanya tadi kita lihat kayak nggak ada riding mode-nya ya, nggak ada pilihannya. Yang ada modenya hanya ABS-nya ya, antara yang on-road atau off-road. Terus ini tenaganya sekitar 47 horsepower dengan torsi 45 Nm. Dan kalau lihat di bore stroke-nya itu hampir square. Mestinya sih karakter tenaga dan torsinya dari bawah sampai atas rata gitu, ngisi terus, nggak ada yang ledak-ledak ya, nggak onjol di bawah atau atas, itu harusnya rata. Dan ini kapasitasnya tertera di sini 486 cc teman-teman gitu. Terus bentuk mesinnya gini, sekilas kayak bentuk mesinnya Honda CB500 series gitu ya. Tapi yang menarik di sini ada pelindung ya, tambahan plastik gini, biar kaki nggak panas mesinnya. Terus ada tulisan Morbidelli gitu teman-teman. Cakep ya. Terus kita lihat coba sebelah kiri deh, kita belum lihat bagian sini. Oke, bagian sini pastinya ada penggerak akhirnya pakai rantai, lengan ayunnya lebih kelihatan ya, nggak ketutupan, bentuknya gini tuh, ada melengkungnya. Terus ini ada tuas persnelingnya, modelnya gini, asnya ke atas karena botol gearboxnya di sisi atas. Terus ada selang-selang buat radiatornya. Kemudian ada standar sampingnya, ini modelnya begini. Terus juga sudah ada standar tengahnya. Nah, suspensi belakangnya tuh saja monoshock, tuh ngumpet di situ warna hitam aja, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Dan ini ada setelan preloadnya di bagian atas model ulir gitu. Dan dia ada link-linknya, jadi bukan yang langsung terhubung gitu ya tuh. Ada linknya macam-macam. Dan loh, kelihatan bekas-bekas motor dipakai kemana-mana tuh, kotornya masih ada kelihatan di sini gitu. Nah, kemudian di bagian bawah mesin ini sudah ada pelindungnya. Ini bahannya besi ya, tapi tidak terlalu tebal, tapi lumayan lah buat memastikan bagian bawah mesin lebih aman dari benturan gitu ya. Tuh kelihatan juga knalpotnya 2 keluar dari mesinnya tuh, lekukan-lekukannya, las-lasannya cakep ya. Lalu gimana posisi duduknya? Saya mau coba naik deh. Mohon izin ya Pak Steven. Ini di display biasanya nggak boleh naik, dudukin aja nggak boleh. Tapi saya nekat. Moga-moga aman ya. Oke, begini teman-teman. Ini posisinya sudah duduk aja langsung. Ini rasanya ternyata santai banget. Stangnya memang lebar banget ya. Tapi pas diraih, itu deket banget dong nih. Tangan nekuk gini ya. Ini mestinya buat perjalanan jauh sih santai banget. Nikmat ya. Bikin betah lah harusnya lah. Enak sih kayaknya harusnya. Terus pandangan ke belakang dari spion lumayan optimal karena spionnya lumayan lebar. Kemudian, wah sayangnya tidak bisa coba ngayun suspensi kayak gimana gitu ya. Terus apakah kaki napak apa enggak. Tapi yang jelas tinggi joknya sekitar 830 mm. Jadi bukan yang tinggi banget tapi juga bukan yang rendah banget. Ya maklum sebuah motor adventure yang tinggi besar gitu posturnya ya. Cuma impresi pertama sih oke sih. Joknya juga lumayan empuk dan cukup lebar ya. Benar-benar bisa nampung pantat secara maksimal. Terus posisi kakinya lumayan lurus ya, netral, kayak gini. Oke lah ya, next semoga bisa nyobain, jadi bisa rasain impresi suspensinya, terus mesinnya, dan semuanya gitulah. Udah itu aja teman-teman. Impresi pertama kali ini tentang Morbidelli T502X, motor yang harganya termasuk kompetitif, termasuk murah di kelasnya ya, gila.
159 juta rupiah on the road Jakarta. Sudah dapat 3 box. Sebagai perbandingan, Honda CB500X itu sekarang dijual 206 juta. Jadi bedanya lumayan banyak ya, 50 jutaan sendiri kurang lebih gitu. Gimana nggak menarik ya kan gitu. Ya, oke, kita aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat yang belum subscribe. Terus nyalakan juga tombol loncengnya dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya @aan_otomotif dan IG-nya Jack Videographer Alfiandi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kawat motor. Salam dari IMS 2026. Dadah.